Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya di dalam divisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau RKAT. Saya sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Rasika Tegas Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya melakukan magang di Basnas Republik Indonesia, kemudian dengan eh, bimbingan dari dosen pembimbing yaitu ada dari Bapak Dr. Agus Wibowo, SPDI, SPD, NPD. Oke, kemudian terkait dengan profil saya sendiri itu juga terkait dengan informasi magangnya. Eh, saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1701623056 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kemudian untuk tempat magangnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, eh, magang di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI, terus juga eh, di dalam divisi RKT atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, terus berdurasi 18 minggu dengan rentang periode magang dari tanggal 2 Februari sampai 8 Juni 2026 dengan bimbingan dari mentor atau pembimbing lapangan ada Kak Mia Putri Ningrum SE. Nah, kemudian terkait magang di divisi RKT itu sendiri di mana saya melakukan proses untuk memahami terkait dengan proses sistem administrasi itu juga bagaimana cara mengelola data dengan baik serta adanya kerjasama di dalam lingkungan kerja secara profesional. Nah, kemudian terkait dengan profil dari perusahaan atau dari divisi RKT itu sendiri. Nah, untuk perusahaannya yaitu terkait dengan Basnas RI, yaitu merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mana bersifat mandiri, terus juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui eh, Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi Basnas ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi yang Undang-Undang Nomor 23 ini undang-undang resmi terbaru gitu, terkait dengan pengelolaan zakat. Nah, untuk divisinya sendiri di sini ada terkait bidangnya. Bidangnya itu ada di Direktorat Perencanaan di DSK, di DSKL Nasional, terus juga divisinya RKAT. Nah, terkait alamat dari kantor pusat Basnas RI itu di Jalan Matraman, nomor 134, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Terus website dan emailnya seperti yang tertera, basnas.go.id. Nah, jadi dari divisi RKT itu sendiri, hmm, ada berdasarkan undang-undang tadi ya nomor 23 tahun 2011. Jadi Basnas itu dan maupun divisi RKAT ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, terus juga meliputi beberapa fungsi seperti fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta adanya pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal mengelola zakat. Nah, dengan adanya kewenangan tersebut, jadi Basnas menjadi koordinator untuk mengelola zakat nasional dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan serta pendayagunaan zakat sebagai upaya gitu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk divisi LKT itu sendiri memastikan gitu bahwa setiap perencanaan program terus juga alokasi dananya serta target penghimpunan dan pendayagunaannya itu bisa tersebar dengan baik ke masyarakat melalui program yang sudah dirancang. Kemudian dari Basnas itu agar dapat berjalan secara efektif dan terukur. Nah, kemudian terkait latar belakang dan tujuannya itu sendiri, jadi PKL atau
magang itu merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan gitu bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan secara teoritis di dalam kampus, dan juga dapat dimanfaatkan dengan memberikan nilai praktis di tempat magang gitu, sehingga akan menghasilkan pengalaman kerja yang nyata di dunia profesional. Nah, jadi melalui kegiatan PKL ini mahasiswa dapat memahami dan memberikan kontribusi terhadap dinamika organisasi, budaya kerja, serta penerapan kompetensi akademik sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh instansi tempat magang. Dan di sini ada beberapa latar belakang tujuan yaitu untuk memperoleh pengalaman kerja profesional di lingkungan Basnas sesuai dengan latar belakang tadi dari PKL atau magang itu sendiri, di mana mahasiswa selama magang itu akan mencari sebanyak mungkin pengalaman yang diajarkan dari mentor ataupun staf divisi gitu untuk memperoleh pengalaman kerja yang nyata di dalam lingkungan. Nah, dalam hal ini saya magang di lingkungan Basnas RI. Terus juga memahami proses kerja, perencanaan, dan penyusunan RKAT. Jadi selama saya magang di divisi RKAT itu proses pengerjaan tugasnya itu terkait dengan kerja mengenai perencanaan maupun penyusunan dari RKAT. Jadi RKAT itu menggunakan lembar kerja gitu untuk membuat perencanaan dan penganggaran dana program setiap tahunnya. Terus juga mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Jadi sesuai ya tadi dari yang awal mencari pengalaman, nah di poin ketiga tujuan ini mengimplementasikan pengetahuan. Jadi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh dosen bisa diimplementasikan dengan baik secara praktis gitu selama magang. Oke, kemudian terkait dengan job desk kerja dari saya selama magang di Basnas RI ini ada beberapa job desk gitu ya, tapi tugas magang utama itu berfokus pada aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, terus juga penganggaran dana, terus juga ada beberapa saat tugasnya itu untuk monitoring evaluasi, itu juga adanya pelaporan kinerja organisasi. Nah, jadi job desk per poin-poinnya itu ada melakukan administrasi dokumen perencanaan, terus juga bisa mengolah, kemudian mengolah datanya, terus juga melakukan penyusunan dokumen kegiatan sampai dengan koordinasi di dalam divisi. Jadi pelaksanaan PKL di divisi RKT ini memberikan pengalaman terkait poin-poin tadi ya, terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi. Nah, jadi selama pelaksanaan PKL itu kegiatan yang dilakukan itu hanya berkaitan dengan pengelolaan data RKAT, terus juga melakukan rekapitulasi data LAS atau Lembaga Amil Zakat dan UKZAT, unit pengumpul zakat. Terus juga melakukan penyusunan penyusunan dokumen kegiatan atau bahan presentasi, pengolahan data. Nah, pengolahan datanya itu dalam bentuk dashboard monitoring. Karena selama magang diberikan dashboard gitu sebagai mungkin panduan gitu ya terkait gambaran kinerja dari divisi RKAT itu sendiri, itu juga membuat visualisasi data, penyusunan laporan evaluasi perencanaan, terus juga eh, ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi dan evaluasi bersama Basnas daerah maupun instansi eksternal. Jadi selama saya magang juga saya terlibat di dalam rapat secara internal maupun eksternal dengan Basnas ataupun instansi lainnya. Nah, jadi dari berbagai kegiatan eh, job desk kerja yang sudah saya kerjakan gitu, jadi saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana siklus perencanaan dan pengendalian program di dalam Basnas RI terkait dengan pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian ini ada timeline ya, ada beberapa poin timeline magang saya dari minggu pertama sampai minggu 18 karena sesuai dengan
durasi tadi selama 4 bulan atau kurang lebih 18 minggu. Nah, minggu pertama itu masih keterkaitan dengan orientasi lingkungan kerja di mana saya melakukan office tour, terus juga dijelaskan sama kakak mentornya gitu terkait lingkungan kerjanya, terus juga struktur organisasinya maupun hal-hal lainnya. Kemudian masuk ke minggu kedua dan ketiga, mulai diajarkan gitu terkait dengan bahan kerja dan tugas-tugasnya. Jadi minggu kedua dan ketiga itu lebih banyak em, menerima bahan bacaan, terus juga diajarin gitu terkait hal apa aja yang bakal dikerjakan selama di divisi RKAT. Terus masuk ke minggu 4 sampai 10, kurang lebih 6 minggu gitu pelaksanaan tugas magang mulai setelah sebelumnya sudah memahami gitu bahan kerjanya, terus juga selanjutnya mulai intensif setiap hari diberikan pekerjaan selama magang sesuai dengan job desk yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Terus juga minggu 11 sampai 15 mulai masuk ke pengolahan data, kerja, dan dokumentasi hasil. Jadi pengolahan datanya seperti yang tadi ada dashboard, monitoring, evaluasi, terus juga mengikuti rapat internal maupun eksternal, terus juga ada dokumentasi hasilnya. Kemudian di minggu 16 sampai minggu ke 18, mulai akhir dari masa magang, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir magang. Jadi selama minggu ke-16 sampai 18 ya, eh, tugas sudah mulai berkurang dan diarahkan untuk mulai menyusun laporan akhir magang. Kemudian di sini ada output ya, kompetensi yang dihasilkan selama magang, di mana di sini ada hard skill dan soft skill. Di mana hard skillnya saya lebih banyak mengetahui lagi ya terkait pengolahan data menggunakan Excel gitu, karena selama di divisi RKAT em, diajarkan gitu untuk menggunakan Excel karena mengolah data juga gitu ya, mengolah data dari basis daerah atau juga ada UPZ gitu. Jadi lebih banyak menggunakan Excel. Terus juga diajarkan terkait rumus-rumus maupun fitur-fitur yang sebelumnya belum pernah saya gunakan gitu di aplikasi Excel. Terus juga memahami dasar dari LKAT, di mana yang sebelumnya juga ya terkait diberikan bahan ajar gitu, bahan pembelajaran terkait dengan tugas apa aja yang harus dilakukan selama di LKAT. Nah, terus juga database, mengelola database dan administrasi dokumen, di mana lumayan banyak tugas terkait dengan database dan administrasi. Kalau database sendiri itu lebih ke pernah diberikan tugas untuk mencari database email terkait dengan Basnas ataupun LAS ataupun UPZ, terus juga administrasi dokumen lainnya. Itu juga menyusun bahan presentasi yang seperti buat hasil rapat-rapat gitu untuk bahan evaluasi triwulan, triwulan dari Basnas daerah, terus juga bahan presentasi ke UPZ juga pernah. Nah, untuk soft skill-nya itu sendiri, di mana hmm, terjadi komunikasi profesional ya, di mana di dalam organisasi kan pasti ada yang namanya komunikasi gitu. Jadi di dalam kesempatan saya untuk magang, saya banyak berkomunikasi juga dengan mentor terkait dengan tugas ataupun hal-hal yang diperlukan. Terus juga ada kerja sama tim di mana selama mengikuti rapat juga saya membantu gitu untuk membantu kakak-kakak mentornya selama mengikuti rapat. Terus juga ketelitian di mana selama selama mm, mengerjakan tugas itu saya eh, mencari datanya, terus juga em, lebih teliti gitu mengerjakan tugas-tugasnya. Terus juga disiplin, disiplinnya dalam bisa mengerjakan tugas juga, disiplin dalam dalam hal eh, kehadiran. Jadi selama kehadiran ke kantor gitu, suka berkomunikasi apabila ada kendala ataupun
mau izin gitu. Nah, kemudian di sini ada tantangan dan solusi selama magang, di mana yang pertama itu terkait kendala sulitnya untuk memahami struktur data dan istilah teknis dalam kerja. Jadi pada awal pelaksanaan PKL itu saya lumayan mengalami kesulitan gitu karena ada istilah-istilah baru yang saya temukan selama magang di divisi RKAT ini. Itu juga ada kode akun atau COA, itu juga istilah-istilah yang sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran. Di sini solusinya itu saya mempelajari dokumen pendukung dan berdiskusi dengan mentor. Jadi eh, perlu gitu ya untuk mempelajari dokumen pendukung agar kesulitan saya dalam mempelajari struktur data maupun istilah-istilah itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Nah, dengan adanya dokumen pendukung itu bisa menjadi bahan pembelajaran agar lebih mudah mengerjakan tugasnya. Terus juga bisa berdiskusi dengan mentor apabila emang ada kesulitan gitu terkait istilah-istilah teknis itu. Terus juga melakukan observasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan mentor ataupun staf divisi lain. Nah, hal ini bisa dijadikan pembelajaran agar ke depannya gitu kita melakukan observasi terlebih dahulu terhadap pekerjaan sejak awal. Jadi biar nggak kendala yang ada ini bisa terselesaikan dengan baik gitu. Jadi nggak kesulitan. Nah, kemudian yang kedua ada dashboard monitoring memiliki data yang cukup kompleks karena dashboard monitoring yang digunakan oleh Basnas RI ini datanya banyak, terus juga data yang dihasilkan juga cukup kompleks gitu karena mencakup poin-poin penting dari berbagai indikator kinerja seluruh wilayah di Basnas daerah maupun pusat. Nah, kondisi tersebut itu bisa menyebabkan eh, perlu waktu gitu, Pak. Perlu waktu lebih untuk mempelajari data dashboardnya, terus juga ada fungsi-fungsi dari setiap indikator yang tercantum itu. Nah, untuk solusinya itu sendiri, saya mempelajari lagi nih, memahami lagi alur terkait data dashboard tersebut. Terus juga mencoba untuk setelah membaca kembali, eh, secara mandiri gitu ya. Terus juga berkonsultasi ke mentor terkait dengan kendala itu. Karena kan dashboard emang isinya kompleks gitu, isinya banyak gitu. Jadi perlu lagi-lagi memahami isi dari dashboardnya itu juga kalau ada kesulitan langsung ditanyakan kepada mentor. Nah, pembelajarannya sama, mempelajari lagi panduan yang sudah diberikan terkait dashboard dari mentor. Nah, kemudian kendala ketiga itu perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Mungkin bagi sebagian mahasiswa gitu, perlu ya adanya cepat adaptasi gitu terhadap lingkungan baru. Karena kita kan baru memasuki lingkungan baru, baru mencoba untuk memasuki dunia kerja gitu. Jadi kita harus beradaptasi ke lingkungan baru dan budaya kerja yang profesional. Sehingga di dalam hal ini tuh saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan orang-orangnya, terus juga selama di beradaptasi di lingkungan ini, kita juga harus berkomunikasi gitu di dalam divisi dengan mentor, dengan staf divisi lain, terus juga mengikuti mekanisme kerja yang berlaku di Basnas RI dan harus diterapkan dengan baik oleh kita gitu. Nah, untuk solusinya, eh, tadi ya, aktif berkomunikasi dengan mentor maupun staf divisi lain. Harapannya agar bisa terbangun gitu hubungan antara kita mahasiswa dengan orang-orang di lingkungan kerja agar kalau misalnya kita berkomunikasi, kita memberitahu apabila kita ada kesulitan, maka akan lebih mudah gitu untuk mentor mengetahuinya. Sehingga pembelajarannya, ya kita harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi dengan cepat gitu. Kita harus proaktif gitu di dalam lingkungan kerja. Nah, mungkin beberapa poin di sini ada disiplin, aktif berkomunikasi dan tanggung jawab. Ini bisa menjadi hal atau solusi dasar ya yang harus dilakukan agar kedisiplinan kita bisa terbangun, terus juga public speaking kita,
komunikasi kita lebih baik lagi daripada sebelumnya, sebelum magang, terus juga tanggung jawab selama mengerjakan tugas, kita bertanggung jawab agar mengerjakan tugasnya dengan baik, terus juga bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang kita perbuat itu. Nah, kemudian ada keterkaitannya ya, magang di RKAP dengan pendidikan ekonomi atau beberapa mata kuliah yang diajarkan selama di kampus gitu. Di sini ada yang pertama ada pengantar manajemen dan bisnis, di mana mata kuliah ini bisa dibilang paling relevan gitu, karena di RKAT itu sendiri merupakan bagian dari fungsi perencanaan, di mana planning dalam manajemen organisasi. Jadi konsep perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian diterapkan secara langsung di dalam penyusunan RKAT. Nah, kemudian yang kedua ada pengantar akuntansi, di mana pengantar akuntansi ini saat membantu dalam memahami struktur anggaran, terus juga menggunakan kode akun, pencatatan biaya, serta hubungan antara anggaran dengan laporan keuangan organisasi. Kemudian yang ketiga ada eh, statistika ekonomi dan bisnis, di mana statistika ekonomi bisnis itu bisa membantu kita untuk mengolah data secara numerik gitu, sesuai dengan pengolahan data, karena di statistika ekonomi bisnis juga mengolah data itu juga membuat rekapitulasi, membaca data anggaran sampai dengan menyajikan informasi secara sistematis. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada aplikasi komputer. Sesuai ya karena kita di divisi RKT itu menggunakan banyak aplikasi ya, aplikasi Excel, G-Docs. Nah, jadi em, seluruh pekerjaan yang digunakan itu bisa lebih cepat gitu ya, lebih efisien dari mulai rekapitulasi data, pengolahan anggaran, sampai ke penyusunan dokumen. Jadi meskipun aplikasi komputer mungkin terlihat kayak ya udah kita cuma mempelajari aplikasi gitu doang, tapi selama di dunia kerja sangat dibutuhkan gitu dan mempunyai nilai yang sangat besar. Terus yang terakhir ada pengantar ilmu ekonomi. Mungkin bisa menjadi dasar dari eh, pembelajaran di tempat magang gitu terkait dengan efisiensi alokasi sumber daya, terus juga pengambilan keputusan dalam sektor ekonomi, serta penyusunan program berdasarkan kebutuhan di dalam organisasi. Nah, sehingga secara keseluruhan gitu sama pekerjaan di divisi RKAT gitu, dimana menunjukkan keterkaitan yang kuat antara kompetensi yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya pada bidang manajemen, terus juga ada ekonomi, terus juga pengolahan data dan penelitian gitu. Sehingga tugas-tugas yang diberikan seperti penyusunan pengelolaan RKAT, pengolahan data anggaran, koordinasi lintas unit, serta penyusunan laporan secara sistematis. Sebaliknya, pengalaman yang diberikan itu memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah diajarkan di dalam kelas, di dalam kampus gitu, dengan eh, implementasinya dengan lingkungan kerja profesional sehingga dapat meningkatkan kompetensi maupun kemampuan berpikir kritis maupun analitis. Nah, kemudian di sini ada evaluasi dan saran di mana selama saya magang terdapat beberapa evaluasi dan saran yang diberikan gitu. Nah, selain saya memperoleh pengalaman kerja secara langsung, saya juga mengimplementasikan berbagai kompetensi yang diperoleh. Kompetensi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pekerjaan yang dilakukan selama magang atau PKL, sehingga proses pembelajaran akademis di perkuliahan itu dapat diterapkan dengan baik selama magang di Basnas RI. Nah, dengan demikian, pelaksanaan PKL di Basnas RI ini menunjukkan adanya kesesuaian antara kompetensi yang dipelajari dengan program studi dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang perencanaan, pengelolaan data, serta tata kelola organisasi
sektor publik maupun filantropi Islam. Nah, kegiatan PKL ini memberikan kesempatan bagi saya untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, soft skill tadi, terus juga kerja sama tim, terus juga kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berubah secara dinamis. Kemudian di sini ada beberapa evaluasi yang saran-saran yang diberikan kepada program studi, yaitu yang pertama memberikan pembekalan lebih awal kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan magang gitu. Jadi mahasiswa perlu untuk diberikan pembekalan gitu sebelum pelaksanaan PKL, khususnya terkait dengan etika kerja, terus juga komunikasi di dalam lingkungan kerja, serta manajemen data, sehingga mahasiswa itu bisa cepat beradaptasi dengan baik, terus juga dengan adanya pembekalan itu, em, program studi bisa memberikan pembekalan kepada mahasiswa dengan cepat ketika memasuki lingkungan kerja. Nah, terus juga program studi diharapkan mampu memperluas kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi sektor publik, maupun lembaga filantropi Islam, sehingga mahasiswa bisa memiliki lebih banyak pilihan tempat PKL atau magang yang sesuai dengan kompetensi akademis yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, program studi juga perlu meningkatkan pembelajaran terkait analisis data dan visualisasi dengan menggunakan software atau perangkat lunak seperti tadi Microsoft Excel, Google Spreadsheet, terus Google Document, maupun aplikasi pendukung lainnya. Jadi hal ini dapat menambah kompetensi mahasiswa yang saat ini ya sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja terkait proses perencanaan dan evaluasi di dalam organisasi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diberikan terkait magang di divisi RKAT, terutama di Badan Amil Zakat atau Basnas Republik Indonesia, di mana pelaksanaan PKL itu di divisi RKAT Basnas RI memberikan pengalaman yang berharga gitu bagi saya untuk memahami proses perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja pada lembaga pengelola zakat tingkat nasional. Nah, selama pelaksanaan PKL, saya mengerjakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data PKAT, rekapitulasi data LAS dan UPZ, itu juga penyusunan bahan presentasi, pengolahan data, dashboard monitoring, dan lain sebagainya. Nah, melalui berbagai kegiatan tersebut, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam gitu terkait siklus perencanaan dan pengendalian program di Basnas Republik Indonesia terkait pengelolaan zakat nasional. Nah, berdasarkan hasil dari pelaksanaan PKL tersebut dapat disimpulkan bahwa divisi RKL itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi perencanaan, pengendalian serta evaluasi kinerja organisasi. Jadi keberadaan sistem monitoring dan evaluasi itu bisa terintegrasi dengan baik dan bisa membantu Basnas Republik Indonesia sebagai upaya untuk mengukur tingkat pencapaian program, mengawasi proses realisasi anggaran, sampai dengan mendukung proses pengambilan keputusan dalam basis data. Oke, baik. Di sini ada beberapa dokumentasi saya selama magang, di mana dari proses orientasi terkait gedung dari Basnas RI, itu juga ada proses pengerjaan tugas, terus sampai dokumentasi dengan kakak mentor dan kepala divisi, terus juga mengikuti rapat ya, rapat secara online gitu, selama 4 bulan magang di Basnas RI. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan magang saya di divisi RKAT Basnas Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.